kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan. Ya, kemudian para pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan beralih ke sajian acara berikutnya, yaitu rekaman kajian kitab Al-Mulakhas Fiqih yang disampaikan oleh Al-Ustadz Helmi Bajri hafizahullahu ta'ala, yaitu tentang bab perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan faedah buat kita semua, dan semoga apa yang disampaikan insyaallah ta'ala banyak sekali faedahnya. Maka jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqh li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ringkasan-ringkasan yang berkaitan tentang permasalahan fikih yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah kita baca semuanya min awwalihi ila akhirihi. Kemudian Syekh Shalih hafizahullahu taala di sini juga akan menyebutkan itu hal-hal yang berkaitan tentang apa-apa yang dimakruhkan seseorang ketika salat. Nah. Qala hafizahullahu taala babun fi bayani ma yukrahu fis shalah. Dikatakan oleh hafizahullahu taala bab fi bayanin, bab tentang penjelasan ma yukrahu fis shalah, apa-apa yang dimakruhkan seseorang di dalam salatnya. Masail ini, masail apa-apa yang dimakruhkan ketika salat, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram
yaitu bab tentang anjuran seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Bab anjuran seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang sesuatu yang dimakruhkan atau yang dilarang ketika salat. Nah. Wa qala hafizahullahu ta'ala yukrahu fi shalah al-iltifat biwajhihi wa sadrihi. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala yaitu apa-apa yang dimakruhkan ketika salat, yaitu yukrah, dimakruhkan seseorang ketika dalam salatnya al-iltifat. Al-iltifat biwajhihi wa sadrihi. Al-iltifat yaitu berpaling atau melirik dengan wajahnya, wa sadrihi atau dengan dadanya. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Rawahul Bukhari. Illa an yakuna dhalika lihajatin fala ba'sa bihi kama fi halatil khawf aw kana li aradin sahih. Dikatakan hafizahullah ta'ala, yang pertama sesuatu yang dimakruhkan ketika salat yaitu al-iltifat. Al-iltifat sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu hasil curian dari syaitan. Hadis ini huwa ikhtisalu yakhtisul syaitan min salatil abd, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan bahwa al-ikhtilas, seseorang melirik ketika salat, adalah merupakan hasil curian oleh syaitan. Yakni syaitan berhasil mencurinya. Syaitan berhasil mengganggunya. Dengan ini Nabi SAW mengatakan adalah merupakan hasil curian oleh syaitan. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa iltifat di sini, melirik di sini, bisa dengan matanya saja atau mata dan wajahnya, atau dengan dadanya, atau seseorang iltifat yakni melirik hatinya selain kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Dan itu semuanya dilarang. Itu semuanya dilarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin, mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Sehingga seseorang sebagaimana yang telah kita pelajari, ketika seorang dalam salatnya berusahalah untuk mengusir syaitan. Yang diantaranya merapatkan barisan, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Fatihah. Itu juga kaifiyah termasuk dalam mengusir syaitan. Dan tata cara mengusir syaitan juga sama, yaitu jangan kita palingkan pandangan kita ketika sholat melirik ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Nah, karena ini merupakan hasil curian oleh syaitan. Nah, illa ayyakuna dzalika lihajah. Dikatakan hafizahullah taala, terkecuali di sana ada suatu keperluan.
ada suatu keperluan, yakni yang dia harus melirik, ada yang jatuh misalkan atau lain sebagainya, dan dia melihat tiba-tiba ada anak kecil yang jatuh dari atas ataupun dari kanan atau ke kiri, fahada lil hajah. Sedangkan apabila tidak ada hajah, maka ini makruh. Maka ini makruh sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala. Illa yakuna dzalika li hajatin fala ba'sa bihi. Apabila ada suatu keperluan, fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Kama fi halatil khauf, seperti seseorang dalam keadaan salat al-khauf. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat dari sahnya salat, kecuali di dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu salat di atas kendaraannya, salat sunnah di atas kendaraannya ketika dalam keadaan safar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada jaiz. Keadaan yang kedua yaitu ketika salatul khauf, salat ketika di masa peperangan. Ketika salat tiba-tiba musuh menyerang, maka dia boleh berpaling dari arah kiblat. Kenapa? Liudzur, karena ini merupakan udzur. Karena musuh itu datang di depan atau sebelah kanan, sebelah kiri ataupun di belakang. Walaupun kita sedang dalam keadaan salat, teruskan salatnya walaupun kita menghadap membelakangi kiblat. Fahada jaiz, dan ini disebutkan dalam pembahasan salat al-khauf. Au kana li'ardin sahih, atau dengan tujuan yang benar. Kalau dengan tujuan yang benar, yaitu dengan keperluan yang tadi kita sebutkan, fahada jaiz, maka itu tidak mengapa. Fa in istadara bi jami'i badanihi aw istadbara al-ka'bah fi ghairi halatil khauf batalat salatuhu litarki al-istiqbal bila udhrin. Dikatakan hafizahullah taala, fa in istadara bi jami'i badanihi, apabila dia memutar dengan seluruh tubuhnya, aw istadbaral ka'bah, atau membelakangi Ka'bah, fi ghairi halatil khauf, dari selain dari salatul khauf, maka salatnya batal, salatnya tidak sah. Limada? Kenapa? Karena merupakan syarat dari sahnya salat, yaitu istiqbal al-kiblat, menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salah pada salatnya, Nabi mengatakan, idza kumta ila salati fastaqbilil kiblah fakabbir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sehingga yang iltifat hanya wajahnya saja masih makruh, nah, atau dadanya. Tapi apabila sudah seluruh tubuhnya berpaling menghadap ke kanan, maka dia sudah berpaling dari arah kiblat. Maka ini hukumnya batal salatnya. Sama halnya seseorang ketika shaf yang di depan itu kosong, sehingga yang masuk ke shaf yang depan adalah orang yang di belakangnya. Di belakangnya, langsung ke depan. Jangan orang yang sebelah sana langsung masuk. Karena otomatis ketika dia akan berjalan, akan berpaling dari arah kiblatnya. Dan saya pernah melihat hal seperti ini. Ketika seseorang sholat, yang di depannya kosong, yang di belakangnya itu langsung. Jangan menunggu masuk tidak, maju tidak, atau biarin yang di pinggirnya. Tapi langsung, ketika kosong, langsung masuk ke depan, langsung masuk
ke depan. Jangan yang sebelah sana kosongnya sini, dia jalan langsung ke depan lagi. Ini sudah berpaling dari arah kiblat dan bisa membatalkan sholatnya. Sehingga ketika ada yang kosong, langsung yang di belakangnya maju ke depan. Jangan yang sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi langsung yang di belakangnya. Tayyib. Litarkil istiqbal bila udrin, karena dia telah meninggalkan istiqbal kiblat tanpa ada udzur sama sekali. Fatabayyana bihadza anna al-iltifat fi shalah fi halatil khauf fala ba'sa bihi. Maka ini jelas bahwa iltifat dalam salat fi halati khauf, pada salatul khauf, fala ba'sa bihi. Li'anna dzalika min daruriyat al-qital, karena itu adalah merupakan suatu hal yang darurat ketika di dalam peperangan. Nah, sedangkan apabila di sana tidak ada hajah sama sekali, maka ini tinggalkan. Karena ini bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Pandangan seseorang ketika sholat adalah ke arah sujudnya, tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri, tapi khusyuk seseorang di arah sujudnya. Wa in kana fi ghairi halatil khauf, apabila keadaannya bukan pada salat khauf, fa in kana biwajhi was sadr faqat duna baqiyatil badan, fa in kana li haja fala ba'sa. Apabila bukan dalam keadaan salat khauf, dia berpaling, wajahnya melirik ataupun badannya faqat duna baqiyatul badan, tanpa badan seluruhnya, fa in kana lil hajah, apabila ada hajatnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wa in kana li ghairi hajah, apabila tidak ada suatu keperluan, fa huwa makruh, itu adalah makruh. Wa in kana bi jamil badan, apabila dengan seluruh badannya, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Nah, sehingga seseorang ketika salat itu berusahalah khusyuk, tidak memalingkan pandangannya dan tidak memalingkan hatinya ketika salat. Ada seseorang yang salat hanya badannya saja, hatinya di pasar misalkan, hatinya di rumahnya, di toko, tadi banyak pelanggan, tadi ada yang nagih, tadi ada yang punya utang, hatinya berpaling, sehingga syaitan mengganggunya, lupa dia sholat berapa rakaat. Tadi saya 2 atau 3 rakaat, lupa. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, berpaling hatinya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika ada sholat berusaha untuk khusyuk, tinggalkan sesuatu yang bisa mengganggu dalam sholatnya. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan apa saja sesuatu yang bisa mengganggu di dalam sholatnya, disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullahu, qala hafizahullahu ta'ala, wa yukrahu fi shalah raf'u basarihi ila as-sama'. Faqad ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala man yaf'alu dhalika. Faqala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Yang kedua, sesuatu yang dimakruhkan ketika salat, raf'u basarihi ila as-sama', mengangkat pandangannya ke langit ketika salat. Faqad ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengingkari seseorang yang melakukan hal itu. Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'. Kenapa masih ada kaum-kaum yang mengangkat pandangannya ketika salat ke arah langit?
fi salatihim, dalam salat-salat mereka. Dan Nabi SAW memberikan peringatan yang keras. Fashtadda qauluhu, beliau memperingatkan dengan keras, mengatakan la yantahunna an dzalika la tukhtafunna absaruhum. Nabi memberikan peringatan yang keras dengan mengucapkan la yantahunna an dzalika au la tukhtafunna absaruhum. Hendaklah mereka berhenti apa yang mereka lakukan atau akan tersambar pandangan-pandangan mereka. Hadis ini riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, dan pandangan-pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Ini dalil menunjukkan bahwa ancaman yang keras dari Nabi SAW, seseorang yang mengangkat kepalanya ke atas. Bahkan para ulama menyebutkan bukan hanya makruh saja, akan tetapi haram. Limada? Dengan ancaman yang keras dari Nabi SAW. Nabi melarang dengan lam taukid dan nunun taukid. Ini menunjukkan bahwa larangan ini adalah larangan yang keras dari Nabi SAW. Akan tersambar pandangan-pandangan mereka. Dalam riwayat yang lain bahwa mereka pandangannya tidak akan kembali kepada mereka. Ancaman yang keras dari Nabi SAW. Seseorang yang ketika sholatnya melihat ke arah atas. Karena sebagaimana yang kita sebutkan bahwa pandangan seorang ketika sholat adalah pandangan jadi tempat sujudnya. Kadang ada orang yang baru masuk ke masjid dan masjidnya tadi baru masuk masjid yang mewah, misalkan dia memasuki masjid yang mewah, dilihat lampunya yang berkilap ke atas, lihat ukiran-ukirannya, lihat tulisan-tulisan kaligrafinya, dan lain sebagainya, warna-warninya, lihat ke kiri, ke kanan, ke atas. Ini sesuatu yang bisa memalingkan di dalam sholatnya, sehingga hatinya tidak ikut sholat, hanya badannya saja ruku, badannya saja sujud, tapi hatinya berpaling selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa annahu yanbaghi ayakuna nadharul musalli ila mawdi'is sujudihi. Maka telah kita lewati bahwa sepatutnya seseorang memandang pandangannya ketika sholat di arah sujudnya. Kenapa ke arah sujudnya? Karena itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Fala yanbaghi lahu ayyusarriha basarahu. Maka tidak sepatutnya seseorang untuk memalingkan pandangannya. Apa-apa yang berada di depannya. Bina judran, dari tembok, wan nuqush, ukiran-ukiran, wal kitabat, tulisan-tulisan, wa nahwi dzalik, dan juga yang lainnya, li'anna dzalika yushghiluhu an salatihi. Karena itu semuanya bisa menyibukkan di dalam salatnya. Sehingga seseorang berupaya ketika salat memandang ke arah sujudnya. Jangan ada di depannya sesuatu yang bisa mengganggu. Warna-warni, ukiran-ukiran. Bahkan di masjid-masjid ada tulisan-tulisan, ukiran-ukiran, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa menghilangkan kekhusyuan dalam salatnya. Di samping juga itu tidak disyariatkan. Karena memakmurkan masjid dengan ibadah di dalamnya. Memakmurkan masjid
dengan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tulisan-tulisan kaligrafi atau hiasan-hiasan yang itu semuanya tidak disyariatkan, bahkan bisa mengganggu di dalam salatnya. Nabi SAW pun terganggu ketika ada kain yang berwarna-warni dalam salatnya. Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kembalikanlah kain ini kepada sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW diberi kain tadi. Nabi pun terganggu, apalagi seseorang, yakni bukan seorang Nabi, sehingga Nabi pun terganggu, apalagi kita, sehingga kita berusaha ketika sholat hilangkan sajadahnya kalau bisa polos. Nah, jangan ada sajadah ada ukiran-ukiran, ada Ka'bahnya, lain sebagainya. Ketika dia sholat ada Ka'bah, sehingga dia berpikir, saya pengen umroh ya, saya pengen haji, Ka'bah, pikirannya ke situ. Padahal dalam sholatnya ini sajadahnya bagus sekali, dari Turki kayaknya ini, empuk warnanya, ukiran-ukirannya. Habis sholat, ini sajadah beli di mana? Bukan ketika dia sholat khusyuk. Nah, sehingga cari yang polos dan sangat-sangat jarang sekali. Bahkan seorang kalau sudah lantainya bersih, tidak ada kotoran, sholat langsung. Nah, kalau misalkan dia tidak kuat dingin, misalkan sakit, rematik dan sebagainya, silahkan memakai saja, tapi pakailah yang polos, yang tidak corak-corak warna-warni lain sebagainya. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yukrahu fi salat taghmidu ainai li ghairi hajah. Dikatakan oleh hafidhahullahu ta'ala wa yukrah, dan dimakruhkan ketika salat taghmid, memejamkan kedua matanya, li ghairi hajah, tanpa ada suatu keperluan. Kenapa dimakruhkan? Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, li'anna dzalika min fi'lil yahud, karena itu adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Kadang ada orang yang berusaha ingin khusyuk, sholatnya merem terus dari pertama sampai akhir, padahal tidak ada suatu keperluan. Kalau ada suatu keperluan, maka hada jaiz. Sholat id misalkan, angin berhembus kencang, ada debu, nggak kuat dia, pejamkan matanya, hada jaiz. Sedangkan tidak ada keperluan sama sekali, maka hal itu dimakruhkan. Hal itu dimakruhkan. Lianna dzalika min fi'lil yahud, karena itu adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Wa in kana taghmid lil hajah, apabila taghmid lil hajah, memejamkan dengan suatu keperluan, bi yakuna amamahu wa yushawwishu alaihi salatahu, yaitu yang di depannya ada sesuatu yang mengganggunya, kazzakharif wa tazwiq, seperti hiasan-hiasan ataupun dekorasi-dekorasi, fala yukrah, maka tidak dimakruhkan ighmadu aini anhu, untuk memejamkan kedua matanya. Hada ma'na ma dzakara Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Zadil Ma'ad. Wa qala hafidhahullahu taala wa yukrahu fi shalah iqa'uhu fil julus, dan dimakruhkan ketika salat iqa'uhu fil julus. Nanti kita akan sebutkan apa itu iqa'. Dimakruhkan ketika salat iqa'. Nah, wa huwa, yaitu ayyafrusha qadamai wa yajlisa ala aqibai, seseorang yang menghamparkan kedua
telapak kakinya dan duduk di atas tumitnya, di tumitnya dua-duanya. Nah, ini makruh. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan iq'anya syaitan, duduknya syaitan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu seperti duduknya anjing, binatang buas. Nabi mengatakan liqauli sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ta ra'saka fis sujud fala taq'i kama yaq'il kalb. Apabila kalian mengangkat kepala kalian ketika sujud, maka janganlah iq'a seperti iq'anya anjing. Rawahu Ibnu Majah. Wa ma jaa'a ma'nahu minal ahadits. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini orang Ibnu Majah, akan tapi hadisnya sanadnya lemah bahkan palsu, disebutkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Dhaif Sunan Ibnu Majah. Dan di sana ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang dihasankan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangku 3 perkara. Nahani Rasulullah SAW an thalath. Yang pertama, naqrati kanaqrati dik. Seseorang sholat seperti naqrati dik, ayam mematuk makanan. Wa ika'il kalb, duduk seperti duduknya anjing. Wa iltifat ka'iltifatis sa'lab, dan melirik seperti meliriknya sa'lab, musang. Hadis ini dihasan oleh Syekh Albani rahmatullahi ta'ala fi targhib wa tarhib. Dan ini hadis larangan tentang iq'a. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW melarangku dengan 3 perkara, yaitu seseorang sholat kanaqratid dik. Apa itu kanaqratid dik? Seperti ayam yang mematuk makanan. Sholatnya super kilat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ayam kalau makan makanan kan tuk cepat ya. Sehingga Rasulullah SAW melarang seseorang sholat karena krotidik. Dan juga seperti iqa'anya al-kalb, anjing. Kaki di belakangnya dua-duanya dihamparkan. Seharusnya kalau seseorang bangkit dari sujud, nah, yang satu ditegakkan, yang kanannya, kemudian duduk di bawah kaki kiri, yang kaki kirinya dihamparkan. Ini iftirash. Dan iq'a dua-duanya dihamparkan, kemudian duduk di atas tumitnya. Ini iq'a yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan hukumnya makruh. Nah, illa lil hajah, kecuali lil hajah. Contohnya kakinya sakit, jatuh misalkan, tidak bisa ditegakkan ketika iftirash, boleh bagi dia untuk dihamparkan kedua-duanya. Limadza? Lil hajah. Sedangkan kalau tidak ada hajahnya, maka hindari hal seperti ini karena menyerupai syaitan dan juga menyerupai binatang buas. Allahu ta'ala alam. Taib, insyaallah ta'ala sisanya kita akan teruskan pada kajian berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.